29, Tuan Kiau, si pemimpin Dewan Utara. Perkataan lelaki tua itu pun menarik perhatian semua orang kepadanya. Dia mengenakan jubah abu-abu sederhana, yang mana tidak begitu spesial, tapi sifatnya yang superior itu melampaui semua orang yang hadir di sana. Hei orang tua, apakah kamu dari rumah harta karun itu? Apa kamu berbicara atas nama rumah harta karun? Long Yi tidak bisa menerima kenyataan itu, jadi dia asal bicara saja, tanpa memikirkan status pria tua itu. Diam! Pada saat ini, tetua kedua pun memarahi Long Yi, bahkan matanya juga memerah. Dia berkata dengan marah, "Kamu harus minta maaf dengan Tuan Kiau sekarang juga." Saat mendengar itu, Long Yi tercengang. Tetua kedua biasanya selalu bersikap ramah dan tidak pernah marah kepadanya. Apa yang terjadi hari ini? Semua orang yang hadir juga memiliki pemikiran yang sama. Jarang sekali tetua kedua dari keluarga Long itu kehilangan kesabarannya. Kenapa dia begitu marah hanya karena perkataan Long Yi tadi? Semua orang pun penasaran dengan lelaki tua yang menyebabkan tetua kedua dari keluarga Long itu kehilangan kesabaran. Dan dia adalah... Long Anhai bertanya. Dia merasa bahwa pria tua yang berada di depannya itu terlihat tidak asing, tapi untuk sesaat dia tidak dapat mengingat pria tua itu. "Haha, saya Kiao Yuanzhou." Orang tua itu kemudian berkata dengan senyum tipis. Saat Long Anhai mendengar nama pria tua itu, ekspresi wajahnya pun langsung berubah. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Kiao, kenapa Anda ada di sini?" Kemudian, dia berjalan ke arah lelaki tua itu dengan sopan. "Haha, saya dengar seseorang menjebak teman baru saya, jadi saya datang ke sini untuk melihat apa yang sedang terjadi." Kiao Yuanzhou pun tersenyum tipis dan mengangguk untuk menyapa Xiao Fen. Xiao Fen juga menatap lelaki tua itu dan sedikit mengangguk. Kiao Yuanzhou, pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun. Ketika semua orang yang ada di sana mendengar nama Kiao Yuanzhou, akhirnya mereka dapat mengingatnya. Rumah harta karun di negara Raja Beladiri sangat misterius dan hanya sedikit orang saja yang mengenal pemimpinnya. Segala urusan luar mereka hanya dihadiri oleh 4 wakil kepala yang bertugas dalam menangani segala macam urusan dan menangani 4 bagiannya masing-masing. Mereka memiliki cukup wewenang atas semua pesanan di dalam rumah harta karun itu. Sekarang, Kiao Yuanzhou yang berada di depan mereka ini adalah pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun. Dialah orang yang menangani semua urusan terkait rumah harta karun di bagian utara di negara Raja Beladiri. "Tuan Kiao, senang bertemu dengan Anda. Saya dari keluarga Wang dari kota Linchuan. Saya sangat beruntung untuk dapat bertemu dengan Anda hari ini." Seorang tetua dari keluarga Wang pun tersenyum manis dan berusaha untuk meluluhkannya. "Tuan Kiao, saya dari keluarga Su. Tuan Kiao, saya dari keluarga Li." Setelah mengetahui identitas pria tua itu, semua tetua dari seluruh keluarga yang hadir pun berlomba untuk menyanjungnya, takut jika lebih lambat dari yang lain. Semua anggota keluarga muda yang arogan itu pun dibuat tercengang. Kemana hilangnya tetua mereka yang superior itu? Kenapa mereka menjadi sekelompok penjilat sekarang? Dan sekarang mereka memuja-muja orang tua itu? Tentu saja, walaupun para anak muda ini mengetahui identitas lelaki tua itu, masih sulit bagi mereka untuk memahami perbedaannya. Ia berdiri ke samping. Wajahnya pucat seperti tanpa darah. Matanya bahkan menjadi kurang fokus dan punggungnya pun basah oleh keringat dingin. Tidak! Tidak mungkin! Meskipun Kiao Yuanzhou hanya mengatakan beberapa patah kata saja, dia tidak dapat menerima pernyataan itu. Apa benar Xiao Fen telah memiliki ginseng darah spiritual yang berusia 1000 tahun itu? Pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun menyebut Xiao Fen sebagai teman? Dan tadi dia telah berteriak kepada pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun itu? "Long Yi, berani sekali kamu bersikap kasar kepada Tuan Kiao. Bersujudlah dan minta maaf kepadanya dengan tulus." Di saat yang sama, raungan Long Anhai pun keluar, membuat Long Yi gemetar ketakutan. Dia belum pernah melihat Long Anhai begitu marah padanya. "Ayah, saya..." Long Yi ingin mengatakan sesuatu, tapi Long Anhai langsung memotong dan memarahinya. "Kamu bajingan! Kalau Tuan Kiao tidak memaafkanmu hari ini, maka kamu tidak akan menjadi bagian dari keluarga Long lagi." Long Yi terkejut. Dia tahu bahwa Long Anhai tidak main-main. Jelas bukan itu yang dia inginkan dan dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, yaitu bersujud kepada pria tua itu agar dimaafkan. Tiba-tiba semuanya menjadi hening. Kiao Yuanzhou memandang orang-orang di depannya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Long Yi segera mendekati Kiao Yuanzhou dan bersujud sambil berkata, "Tuan Kiao, saya mohon maaf. Saya tidak mengenal Anda. Sekarang saya sungguh memohon belas kasih dan pengampunan Anda." Kiao Yuanzhou menatap Long Yi yang gemetaran sambil tersenyum, lalu melirik Xiao Fen yang sedang duduk di kursinya itu. "Temanku, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Kiao Yuanzhou bertanya kepada Xiao Fen. Meskipun tenang, suaranya terdengar berbeda di telinga semua orang.
Apakah Kiao Yuanzhou baru saja menyebut Xiao Fan sebagai teman? Kiao Yuanzhou datang ke sini hanya untuk Xiao Fan. Untuk sesaat, semua orang yang hadir memandang Xiao Fan dengan perasaan yang bercampur aduk. Awalnya, mereka merendahkannya. Kemudian, mereka melihatnya dengan sudut pandang yang baru setelah dia menunjukkan kekuatannya dan sekarang semua orang merasa bahwa dia memang sulit untuk ditebak. Tentu saja Xiao Fan tidak menyangka bahwa Kiao Yuanzhou akan bertanya padanya. Akan tetapi, dia tahu bahwa Kiao Yuanzhou melakukannya dengan sengaja untuk menunjukkan kehormatannya. Lupakan saja. Anggap saja seperti mendengar gonggongan. Xiao Fan mencaci Long Yi. Saat pertama kali Long Yi dihina oleh Xiao Fan, dia langsung marah. Namun kali ini, ketika Xiao Fan menghinanya, dia merasa sedikit beruntung. Ya, lupakan saja. Anggap saja sebuah gonggongan. Jelas sekali Kiao Yuanzhou tidak menyangka itu. Namun, karena Xiao Fan bilang begitu, maka selesai pula masalahnya. Sebenarnya, biasanya dia tidak menghiraukan orang-orang seperti Long Yi. Long Yi merasa lega setelah mendengarnya. Dia tahu bahwa kali ini dia selamat, tapi dia masih bersujud dan belum berani untuk mengangkat kepalanya itu. Long Anhai menghela napas lega meskipun Long Yi dihina. Sungguh memalukan untuk menjadi ayahnya. Untungnya Kiao Yuanzhou tidak marah. Yang lain mungkin tidak tahu, tapi dia sangat paham akan kekuatan pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun itu. Satu kata saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Long. Tuan Kiao, silakan lewat sini. Long Anhai pun menyapanya lagi. Kiao Yuanzhou menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, saya datang kemari hanya untuk membuktikan bahwa teman saya itu tidak bersalah. Karena sudah selesai, saya pun harus pergi. Semua orang pun bersedih karena telah kehilangan kesempatan untuk menyanjung Kiao Yuanzhou. Di saat semuanya sedang merenung, Kiao Yuanzhou memandang Xiao Fan dan berkata sambil tersenyum. Teman, sekarang saya akan pergi. Kalau Anda punya waktu, ingatlah untuk mampir ke rumah harta karun dan berbincang-bincang. Xiao Fan mengangguk dan tersenyum. Ya, pasti. Kiao Yuanzhou tertawa, kemudian berbalik dan pergi. Semua tetua yang hadir di sana pun bergegas untuk mengantarnya pergi. Xiao Fan tidak bangun dari kursinya. Dia tetap duduk dari awal sampai akhir. Dia tidak suka interaksi sosial semacam ini. Selain itu, dia bertanya-tanya kenapa Kiao Yuanzhou mau membantunya. Xiao Fan berpikir, ya, lupakan saja. Mungkin aku akan tahu setelah mampir ke rumah harta karun. Karena memikirkan hal ini, dia jadi teringat dengan gadis berbaju merah yang dia temui di rumah harta karun itu, Wu Yangqing. Bab 30, menantu matri lokal yang misterius. Pesta ulang tahun kali ini sangat spesial. Pesta ini dibuka dengan sebuah pertarungan yang membuat si menantu matri lokal menunjukkan jurusnya dan kekuatannya yang sesungguhnya. Namun, putra kesayangan keluarga Long mempermalukan dirinya sendiri karena telah gagal untuk dapat menghina menantu matri lokal itu. Dan yang terakhir, pemimpin Dewan Utara Rumah Harta Karun pun turut hadir di sini. Bahkan, para tetua dari seluruh keluarga bangsawan yang berpengalaman ini pun kesulitan untuk mencerna kejadian hari ini. Setelah semua orang, suasana di sana pun menjadi aneh. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Semua tetua dan orang-orang keluarga Long memandangi Xiao Fan dengan penuh perhitungan, seolah-olah mereka sedang menilai sebuah harta langka. Tatapan mereka itu membuat Xiao Fan gelisah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bahkan, Long Anhai pun memandanginya, seolah-olah dia adalah sebuah harta karun nasional. Long Miaoyin merasa lega. Dia tahu bahwa masalah ini telah selesai, tapi duduk di sebelah Xiao Fan dan ditatap oleh sekelompok orang itu membuatnya tidak nyaman. Karena tanda lahir di wajahnya itu, dia tidak pandai bersosialisasi dan rendah diri sejak dia masih kecil, jadi dia sangat takut menatap mata orang lain. Saat melihat kejadian itu, Long Anhai pun berdeham dan bertanya, Xiao Fan, bagaimana kamu bisa mengenal Tuan Kiao? Semua orang pun melihat ke arah Long Anhai, kemudian pandangan mereka pindah ke Xiao Fan. Mereka sangat penasaran dengan jawabannya. Xiao Fan pun menjawab, saya bertemu dengannya ketika saya membeli ginseng darah spiritual itu. Jawaban yang sungguh sederhana. Namun, para tetua yang hadir ini tidak mempercayainya. Mereka tahu benar siapa itu Kiao Yuanzhou. Bagaimana mungkin Xiao Fan dapat berkenalan dengannya hanya karena membeli ginseng darah spiritual itu? Hal itu konyol. Jika bisa bertemu dengan Kiao Yuanzhou hanya dengan membeli ginseng darah spiritual, maka mereka akan mengantri setiap hari untuk membelinya. Akan tetapi, tidak ada yang bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun juga, Xiao Fan mengenal Kiao Yuanzhou yang artinya dia memiliki status khusus. Setidaknya, Xiao Fan dapat berbincang dengan Kiao Yuanzhou dan dia akan datang untuknya. Long Anhai pun tersenyum canggung. Dia juga berpikir bahwa Xiao Fan bersikap acuh tak acuh, tapi dia tidak akan bertanya di depan semua orang. Dia kemudian memandang Long Yi yang masih bersujud dan berkata dengan dingin,
Long Yi, kamu hampir menyinggung Tuan Kiao dan menyebabkan kekacauan kepada keluarga kita. Kamu dihukum dengan tidak menerima uang saku selama 5 tahun dan dicambuk 100 kali. Setelah itu, kamu harus mengintrospeksi diri di rumah dan tidak diperbolehkan keluar tanpa izin. Saat mendengarnya, Long Yi duduk di tanah dan menatap Long Anhai dengan sedih. Namun, jika dilihat dari nada bicara Long Anhai, Long Yi tahu bahwa ayahnya itu bersungguh-sungguh. Jadi, Long Yi hanya bisa pasrah dan menerimanya. Dicambuk 100 kali, kalaupun dia seorang kultivator di dunia sihir, tetap akan sulit untuk menerimanya. Semua orang sebenarnya juga tahu bahwa Long Anhai melakukan ini demi Xiao Fan. Lagi pula, Long Yi terus bertentangan dengannya dan sekarang Long Anhai hanya ingin mengambil hati Xiao Fan. Tentu saja, Xiao Fan bisa membaca situasinya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Baginya, Long Yi dicambuk 100 kali pun tidak akan cukup. Kakak ipar, bagaimana Anda bisa mengenal Tuan Kiao? Tanya Long Chai Wei dengan mata yang berbinar dan berdiri di samping Xiao Fan. Long Chai Wei baru saja dibuat terpana oleh kejadian itu. Kiao Yuanzhou datang dan Long Yi berlutut memohon maaf. Dia belum pernah melihat ini. Kakak iparnya yang disebut pecundang di hadapannya ini tidak sepayah seperti yang mereka bilang. Setidaknya, dia lebih baik daripada kedua saudaranya itu. Aku mengenalnya saat aku membeli produk yang dia jual. Xiao Fan masih memberikan jawaban yang sama. Lagi pula, apa yang dia katakan itu benar, tapi orang-orang di sekitarnya tetap tidak percaya. Akan tetapi, dia tidak akan menjelaskan lebih jauh. Long Chai Wei menatap Long Miaoyin dan mengeluh. Kak, lihat suamimu. Long Miaoyin menutup mulutnya dan tersenyum. Kemudian, dia mengelus kepala adiknya itu dengan penuh kasih sayang. Pesta ulang tahun pun berlanjut, tapi sekarang berbeda. Para tetua dari berbagai keluarga itu pun semakin menghormati Long Anhai. Mereka tidak punya pilihan. Sekarang keluarga Long memiliki hubungan dengan Kiao Yuanzhou karena Xiao Fan. Selama Xiao Fan masih di dalam keluarga Long pasti akan lebih sejahtera lagi. Semua tetua dari berbagai keluarga itu pun melakukan sesuatu yang lebih menarik. Mereka satu persatu mendekati Xiao Fan untuk bersulang dan mencoba berteman dengannya. Alih-alih bersikap teduh, mereka semua malah bersikap ramah dan tersenyum. Seorang tetua dari keluarga Wang tersenyum dan berkata, Xiao Fan, kamu harus mengunjungi kota Linchuan kalau kamu ada waktu luang. Aku sendiri yang akan menyambut kamu. Xiao Fan, keluarga mau kami jauh lebih kaya daripada keluarga Long. Kalau kamu punya waktu, saya bisa memberi Anda beberapa harta karun. Selanjutnya, tetua lain pun berkata sambil tersenyum. Xiao Fan, saya tahu Anda memiliki bakat. Saya memiliki 3 anak perempuan yang sudah siap untuk menikah. Kalau Anda punya waktu, silakan mampir ke rumah saya dan berkenalan dengan mereka. Ekspresi Long Anhai berubah ketika dia mendengarnya. Terutama ketika dia mendengar sesepuh yang mencoba memperkenalkan ketiga putrinya kepada Xiao Fan. Dia sangat marah dan hampir saja memecahkan gelasnya. Bagaimanapun, itu adalah pesta ulang tahunnya dan masih di dalam rumahnya. Pada akhirnya, dia memilih untuk mentolerir hal itu. Pada akhirnya, pesta ulang tahun pun telah selesai dan Xiao Fan tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan Long Miaoyin, seolah-olah seperti sedang dikejar. Hanya sosoknya yang terlihat di kejauhan, yang tak terlupakan di hati para anggota muda dari keluarga bangsawan ini untuk waktu yang lama. Setelah mereka pulang, Long Yi menjadi contoh buruk yang kisahnya telah tersebar luas di beberapa keluarga yang hadir. Setelah Xiao Fan kembali ke halaman rumah Long Miaoyin, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata kepada Long Miaoyin dan memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi di pengasingan. Meskipun hari ini aku terluka parah di dalam pertarungan melawan Wang Xuan, hasilnya sepadan juga. Dengan kakinya yang disila, dia pun mengeluarkan aura yang kuat. Kultivasi tidak hanya memerlukan sumber daya, tapi juga waktu. Kultivasi saja tidak serta-merta meningkatkan kekuatan kultivasi seseorang, mereka mungkin bisa terhambat. Xiao Fan telah mencapai tahap ketiga di dunia Qi. Saat ini, dia membutuhkan waktu untuk berakumulasi di dunia Qi dan kemudian menerobos ke tahap keempat. Namun, setelah dia bertarung dengan Wang Xuan, waktu yang dia butuhkan sudah berkurang drastis. Dia yakin bahwa setelah menyiapkan dirinya, dia bisa menerobos ke tahap keempat dari dunia Qi dan menghancurkan bintang ketiga itu. Setelah menutup matanya, roh Xiao Fan pun memasuki diagram bintang dan mulai berlatih 9 perubahan seni Qi. Di saat yang sama, terdapat tempat suci yang diselimuti oleh awan, yang berada di antara gunung-gunung tinggi yang tak terhingga jumlahnya. Tempat itu adalah Istana Ilusi. Xiao Tian baru saja menyelesaikan upacara penyambutan sebagai murid baru. Dia telah melalui seleksi yang ketat dan akhirnya bergabung dengan Istana Ilusi sebagai seorang murid luar. Bahkan tetua luar yang menyukai bakat Xiao Tian pun menerimanya secara langsung. Bisa dibilang Xiao Tian telah membuat lompatan besar dan menjadi seseorang yang istimewa. Bahkan para kultivator yang kekuatan kultivasinya lebih tinggi pun santun kepadanya dan beberapa juga berniat untuk menjadi pengikutnya.
Beberapa orang memang bersedia untuk menjadi pengikut si jenius yang memiliki bakat luar biasa karena mereka menginginkan kesempatan dan kenaikan yang meroket di masa depan nanti. Hal ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Pada saat ini, Xiao Tian sedang berkultivasi sambil bersila di dalam gua. Setelah bergabung di istana itu, dia memperoleh banyak sumber daya. Sebagai tambahan, dia juga telah memperoleh 1000 batu spiritual dari keluarga Long. Kekuatan kultivasinya pun meningkat pesat dan dia hampir naik ke tahap ke-6 di dunia Qi. Ya, istana itu memang tempat yang suci. Energi spiritual di sini berkali-kali lipat lebih padat daripada di luar. Xiao Tian membuka matanya dengan perlahan dan dalam suasana hati yang senang. Pada saat ini, sebuah liontin giok komunikasi yang ada di dalam tasnya bersinar. Saudara junior Xiao, ada seseorang yang ingin menemuimu di luar. Xiao Tian mengerutkan kening dan kemudian meninggalkan gua itu. Bab 31, bintang ketiga hancur. Eliksir pengikat langit. Kepala pelayan keluarga Xiao sedang berdiri dengan gemetar di luar istana ilusi itu. Karena jarak kota Jingchuan ke istana ilusi sangat jauh, dia membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk sampai ke sini. Untungnya, dia berada di tahap ke-9 di dunia sihir dan akhirnya dia pun dapat sampai dengan selamat. Saat melihat Xiao Tian keluar, kepala pelayan itu pun tersedak karena isak tangisnya. Tuan Tian, akhirnya Anda keluar juga. Xiao Tian mengerutkan kening dan bertanya, apa yang membawamu ke sini? Apa ada yang aneh dengan keluarga itu? Kepala pelayan itu pun menenangkan diri dan berkata, begini, setelah Anda pergi. Kepala pelayan itu mengatakan kepadanya bahwa kekuatan kultivasi Xiao Fen telah berkembang dengan pesat dan dia bahkan telah mencapai dunia Qi. Dia juga mengatakan bahwa Xiao Yuan telah menemui Xiao Fen untuk meminta kesempatan, tapi ditolak olehnya. Menarik. Pecundang itu benar-benar sudah mencapai dunia Qi. Mustahil kalau tanpa kesempatan. Xiao Tian mencibir. Tapi, tidak peduli seberapa kuat kesempatannya, itu milikku. Seorang pecundang seperti Xiao Fen tidak pantas untuk memilikinya. Kepala pelayan itu segera berkata, Tuan, apa Anda akan pulang bersama saya? Dengan status Anda yang sebagai murid istana ilusi itu, keluarga Long pasti tidak akan berani untuk menghentikan kita. Xiao Tian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baru saja bergabung dan masterku telah secara khusus menyiapkan kesempatan memasuki kolam pemurni meridian untukku. Aku tidak bisa melewatkannya. Tapi, kepala pelayan itu ingin menyampaikan sesuatu, tapi diinterupsi oleh Xiao Tian. Aku akan mengirim murid luar untuk kembali bersamamu. Dengan begitu, dia yang akan pergi ke keluarga Long dan membawa Xiao Fen ke sini. Kata Xiao Tian dengan tenang. Dengan identitasnya saat ini, dia dapat dengan mudah mengirim murid luar dari istana ilusi untuk membantunya. Mereka yang menyanjung-nyanjungnya pun akan mencari kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Xiao Fen telah menjadi bagian dari keluarga Long. Kalau bukan Tuan yang pergi, saya rasa keluarga Long akan menghentikannya. Kepala pelayan pun menyatakan kekhawatirannya. Bagaimanapun juga, status Xiao Fen di keluarga Long telah meningkat, yang membuat dia mempunyai nilainya sendiri. Haha, lagi pula, murid luar yang kukirim ini dari istana ilusi. Aku tidak percaya kalau keluarga Long berani untuk menghentikan mereka. Akan lebih baik kalau mereka yang mengirim Xiao Fen langsung kepadaku. Tadi kamu bilang kekuatan kultivasi Xiao Fen hanya sampai tahap kedua di dunia Qi. Kalau begitu dia bukan masalah besar. Xiao Tian berbicara dengan tenang, seolah tahu segalanya. Kepala pelayan itu pun tidak berani menjawab. Dia hanya mengangguk berulang kali dan terus mengucapkan pujian. Di tempat lain, Xiao Fen berkultivasi dengan mata tertutup di ruang rahasia itu. Matanya membara penuh dengan hasrat untuk bertarung saat dia ada di dalam diagram bintang. Matanya bersinar ketika dia melihat bintang ketiga di depannya. Kekuatan kultivasiku sudah mencapai tahap puncak ketiga dan luka-lukaku juga sudah sembuh. Hari ini aku akan coba memecahkan bintang ketiga ini. Xiao Fen menggumamkan formula stoik naga dan gajah dan kemudian mengubah Qi untuk menggunakan kekuatan internalnya. Momentumnya sudah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia membuat segel di tangan kanannya, yaitu kunci penghancur tenggorokan. Hancurkan! Sambil berteriak, dia pun menyerang bintang ketiga dengan materai di tangan kanannya itu. Bintang itu bergetar hebat karena dihantam pukulan yang berat. Retakan pun muncul di bagian yang diserang oleh Xiao Fen dan kemudian disusul dengan retakan lain yang perlahan-lahan menyebar. Kekuatannya belum cukup. Serang terus! Saat menyadari bahwa kekuatannya masih belum cukup, Xiao Fen pun terus-menerus mengumpulkan segel di tangan kanannya. Dahinya dipenuhi keringat karena telah menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Retakan di permukaan bintang ketiga menjadi semakin lebar. Pada akhirnya, bintang itu pun meledak dengan suara duar. Xiao Fen pun duduk dan terengah-engah. Serangan tadi itu membuatnya kelelahan. Apa aku perlu menggunakan seluruh kekuatan setiap kali aku menggunakannya?
Xiao Fan bergumam sendiri. Dia menyadari bahwa ada beberapa aturan ketika dia ingin meledakkan sebuah bintang. Aturannya adalah dia harus mengkultivasi keterampilan sebelumnya dengan keras, agar bisa menghancurkan bintang berikutnya. Namun, kemudian wajahnya pun penuh dengan kegembiraan. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak sabar untuk memeriksa harta karun bintang itu. Ini! Xiao Fan tercengang. Setelah asap dari ledakan bintang itu menghilang, berbagai jenis buku kuno pun muncul di depannya. Buku-buku itu bertumpuk hingga setinggi orang dan di sampingnya ada banyak eliksir dan rempah spiritual yang memancarkan aroma obat yang kuat. Tampaknya setiap halaman dari buku kuno itu memiliki sejarah yang panjang. Seperti yang sudah diduga oleh Xiao Fan, ada buku keterampilan yang bernama 9 Perubahan Seni Qi. Pertama-tama, Xiao Fan mengambil buku keterampilan itu dan memeriksanya. Seperti dugaannya, itu adalah keterampilan kultivasi selanjutnya, tapi dia hanya sampai ke tahap ke-6 di dunia Qi. Sepertinya akan semakin sulit bagiku untuk melanjutkannya. Dia tidak mengetahui tingkat harta karun diagram bintang itu, tapi diagram ini memiliki aturan untuk bintang-bintangnya. Sepertinya susunan diagram ini memberitahunya untuk mencapai tahap puncak terlebih dahulu sebelum dia bisa melanjutkan kultivasinya. Dengan hati yang puas, Xiao Fan pun mengambil buku 9 Perubahan Seni Qi itu dan memeriksa buku-buku kuno lainnya. Eliksir klasik, kitab suci obat. Ekspresi Xiao Fan terus berubah-ubah dan dia pun menarik napas yang dalam. Ada semua jenis buku kuno, termasuk pengenalan semua jenis obat spiritual dan eliksir, fungsinya dan bahkan semua jenis resep eliksir yang berharga. Kalau buku-buku kuno ini tersebar, maka semua orang negara Raja Beladiri pasti akan riuh. Gumam Xiao Fan dengan wajahnya yang penuh kegembiraan itu. Penyulingan eliksir sangat amat populer. Walaupun mereka hanya kelas 1, mereka sangat dihormati dimanapun mereka berada. Tidak mudah untuk menjadi penyuling eliksir. Tidak hanya mengandalkan bakat orang itu sendiri, tapi juga membutuhkan obat spiritual dan eliksir dalam jumlah besar. Bagaimanapun juga, tanpa pengalaman, dia tidak akan bisa menjadi penyuling eliksir yang layak hanya dengan bakatnya. Hanya ada penyuling eliksir kelas 1 di kota Jingchuan. Orang itu tinggal di villa tuan kota dan bahkan tuan kota pun sangat menghormatinya. Bagaimanapun juga, penyuling eliksir itu sangat berharga. Meskipun Xiao Fan belum pernah bertemu seorang penyuling eliksir, dia tahu betapa berharganya seorang penyuling. Bahkan seorang master di dunia maha kuasa pun enggan memprovokasi penyuling eliksir kelas 1. Lagi pula, mereka memerlukan bantuan seorang penyuling saat mereka ingin menyuling sebuah eliksir. Namun, penyuling eliksir tidak terlalu memperhatikan kekuatan kultivasi mereka, tapi berfokus terhadap kekuatan jiwa spiritual mereka. Tanpa jiwa spiritual yang luar biasa, maka seorang penyuling tidak dapat mengontrol suhu penyulingan dan bisa menyebabkan tungku meledak. Kali ini Xiao Fan sangat serius. Dia telah bercita-cita untuk menyuling eliksir sejak dia masih kecil. Tapi pada saat itu keadaannya tidak memungkinkan. Karena sekarang dia telah mendapatkan kesempatan, Xiao Fan pun ingin belajar lebih banyak lagi. Setelah mempelajari pengetahuan dasar tentang penyulingan eliksir, dia tidak sabar untuk mencari resep eliksir yang dapat menghilangkan tanda lahir di wajah Long Miaoyin. Eliksir pengikat langit, yang merupakan sebuah ramuan yang dapat menyembuhkan segala penyakit turunan dan memperbaiki cacat bawaan. Akhirnya, dia menemukan obat yang disebut eliksir pengikat langit. Tanda lahir Long Miaoyin adalah bawaan lahir. Eliksir pengikat langit ini akan sangat berguna. Wajah Xiao Fan penuh dengan senyuman, tapi kemudian senyumannya membeku. Eliksir pengikat langit adalah ramuan kelas 3. Bab 32, sebuah eliksir yang berharga. Eliksir kelas 3 setidaknya